tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ayat yang dilanturkan oleh Ustadz Bilal Ataki dan juga penjelasan dari guru kita Habib Muhammad mengenai orang munafik dan bermuka dua di zaman Nabi. Nah ini kalau tadi di zaman Nabi kita sudah mendengarkan juga kisahnya. Tapi bicara soal orang munafik, nggak hanya di zaman Nabi aja, bahkan sekarang itu banyak sekali orang-orang yang saling sindir di sosial media. Orang-orang yang saling mengumpat di sosial media. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Ustadz Ahmad Ridwan nih. Iya, Afwan Ustadz, ini silakan. bagaimana nih? Kalau misalnya zaman sekarang kita ngelihat status orang, Hmm. postingan orang gitu ya. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan nih sebagai umat muslim nih? Melihat zaman sosial media sekarang era digital ini malah justru digunakan untuk saling sindir-sindiran. Melihat orang yang malah berantem di sosial media nih. Mohon penjelasannya Ustadz, Baik, silakan. izin Bang Mikdad, Habib dan Siap. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang etika media sosial, di antaranya yang paling gampang adalah tidak bertelinga tipis, Waduh, tidak berkuping tipis. Maksudnya apa? gimana tuh Ustadz? Ya, kalau memang sudah ciptaan Allah tipis, gimana Ustadz? Maksudnya kita tidak boleh langsung gampang baper, tidak langsung bawa-bawa perasaan, kemudian akhirnya hajar sana dengan menyindir, kemudian senggol sana dengan menyindir. Walaupun nggak nyebut nama, katakan begitu. Seperti apa? Nah, bedakan antara ciri-ciri orang munafik yang sudah disampaikan Ustadz Maulana pada segmen 1 tadi, dengan misalkan kalau ada orang melihat munkar, tapi dia juga tetap berhati-hati dengan apa yang disebut dengan Undang-Undang ITE, contohnya begitu. Nah, dia maka menggunakan bahasa-bahasa yang misalkannya tamsil atau permisalan. Ini enggak mengapa. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang melihat kemungkaran dan mampu dia merubahnya, rubah dengan tangan. Tidak mampu, rubah dengan lisan. Tidak mampu, maka rubahlah dengan doa, dengan hati, ya agar itu semua tidak terjadi lagi berkelanjutan dan tidak menimpa dirinya. Tapi apakah lantas serta-merta orang yang debat, orang yang saling sendiri itu ciri kemunafikan? Rasul di antara 4 hal yang beliau katakan di dalam hadisnya riwayat Muslim, di paling akhir Rasul katakan apa? Wa idza khasama fajar. Apabila dia berselisih dan bertikai, dia selalu melakukan tindakan fujur. Dan fujur telah Allah katakan di dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa itu fujur? Kecenderungan untuk berlaku negatif. Gitu ya. Jadi kecenderungan untuk berlaku negatif itu disebut fujur oleh Allah Jalla wa Ala. Karenanya kalau seandainya menilik apa yang dikatakan Rasul fima rawahu Muslim fi sahih, apa yang dikatakan Imam Muslim dalam sahihnya tadi, ayatul munafiki dalam riwayat itu, yaitu yang pertama idza hadatsa kadzab, kalau ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia lupa, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Yang keempat wa idza khasama fajar, kalau dia sedang terjadi perselisihan, cekcok, clash dan gesekan, fajar tadi, melakukan tindakan-tindakan fujur. Nah, caranya, langkah antisipasinya, jangan banyak komen di antaranya. Kenapa? Karena kalau sudah banyak komen, nanti ini juga komenin lagi, ini lagi, mulai itu perselisihan. Khasam. Kalau sudah khasama fajar, potensi untuk fujurnya besar. Masya Allah. Potensi untuk melakukan kefujurannya besar sekali. Makanya jangan sampai hal ini mengundang kita tertarik dalam satu zona atau arus yang begitu keras, yaitu arus nifak. Hari ini banyak ya, arus nifak itu diantaranya adalah dengan melakukan hal-hal yang tadi disinggung cenderung ke arah negatif. Makanya alhamdulillah kita diberikan panduan oleh Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, bukan tidak boleh tidak bertegur sapa, boleh, tapi ada batas maksimum 3 hari. Dan yang terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salam, yang lebih dulu menyampaikan salam. Artinya menegur, pertama kali menegur dari perselisihan yang terjadi. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, itu bagus sekali nih saran dari Ustadz tadi. Memang kita meminimalisir hal-hal yang tidak Betul, diinginkan ya, betul. langkah preventif juga. Preventif.
ngeri juga kalau misalnya kita malah ikut-ikutan terbawa arus itu benar tadi sempat dibahas juga sama guru kita itu tuh nular ya. Ustaz, kalau iya tadi sama Habib Muhammad tadi dibahas kalau misalnya orang munafik bermuka dua itu bisa menular karena lebih parah dari corona ya. Iya, duduk bareng terus Duduk bareng ngajak. juga bahaya. Jadi kita harus Minimal menjadi pendengar. betul. Tapi kita juga tidak boleh memutus silaturahim. Masya Allah.